Hai guys, Bang Ikhwan di sini, dan di video tutorial kali ini kita akan bongkar rahasia lagi guys ya. Bagaimana sih tips cara color grading dan color correction di aplikasi VN, dan sebagai bonus tips saya di sini berikan ke kalian cara best export atau setting export video di aplikasi VN agar hasil video kita itu ketika upload ke sosial media tidak terlihat burik atau jelek ya guys, dengan kata buruknya seperti itu. Yuk kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah guys, di sini saya sudah masuk di proyek timeline di video aku yang ini, dan beberapa minggu lalu saya sudah berikan tutorial juga ya guys di video aku yang ini, tutorial masking ya guys. Nah di sini kalian bisa lihat di video aku yang ini posisinya masih dengan color grading ya guys. Kalian bisa lihat ini masih posisi color grading. Di sini saya akan normalkan semua dulu guys. Jadi kalian bisa lihat saya normalkan masuk ke filter, lalu di sini saya normalkan ke original, lalu saya apply to all. Jadi dia kembali seperti semula dengan footage aslinya guys. Dan untuk yang di overlaynya juga, kita bisa rubah semua seperti semula ya guys ya. Ini saya rubah dulu. Jadi saya akan berikan ke kalian tips ya. Jadi satu persatu, step by step, langkah untuk memberikan color grading dan color correction di video kita agar terlihat bagus ya guys ketika kita upload ke sosial media. Kemudian ketika sudah guys, kalian bisa lihat, oh ya di sini untuk di overlaynya juga kita harus rubah ya guys. Ini saya sudah ini semua saya apply to all, kemudian di sini saya rubah lagi, kembalikan seperti semula. Jadi nanti kalian bisa lihat guys, jadi before dan after video ketika color grading sudah kita aplikasikan ke video kita. Jadi saya apply to all aja, dan kalian bisa lihat jadi dia jadi gelap ya guys. Nah di sini. Nah kalau kalian pengen lihat hasil video ini bisa cek aja langsung di link deskripsi. Saya sudah cantumin di situ link Instagram aku. Di situ banyak video-video, jadi kalian bisa lihat. Dan langsung saja kita masuk ke proses color grading. Jadi yang pertama-tama, ketika kalian sudah editing video kalian seperti ini, sudah finishing semua, lalu kalian masuk lagi yang namanya color grading. Nah di sini saya contoh akan kita masuk langsung ke fitur filter, dan di sini banyak banget guys ya. Kalian bisa milih. Jadi di postingan aku sebelumnya, uploadan video yang sebelumnya, kalian bisa lihat di situ cara menambahkan filter, download filter di aplikasi VN. Di situ saya berikan tutorial ya guys. Jadi kalian bisa nonton aja. Untuk link deskripsinya saya cantumin di bawah. Dan di situ banyak banget ya guys pilihan filter loads gratis dari aplikasi VN sendiri. Dan di sini saya sudah banyak banget download ya guys. Sini banyak banget pilihan filter, kalian bisa lihat. Jadi setiap kalian pilih salah satu filter di sini, maka preview video yang di atas itu bakal berubah guys. Nah di sini saya berikan contoh, misalnya saya pakai yang Tokyo 3 guys. Nah itu jadi dia berubah otomatis guys. Nah untuk opacity-nya saya mainkan di hanya 60 ya guys. Dan kemudian jika sudah kalian setting seperti ini, kalian langsung apply to all aja. Jadi dia otomatis jadi apply to all itu secara keseluruhan footage kalian otomatis berubah. Nah jika sudah, kalian harus yang di atasnya ini overlay, kalian harus tambahkan filter juga guys, karena posisinya pasti beda di bawahnya.
Jadi kalian klik aja salah satunya, overlay di atas kayak gini. Kalian tinggal klik aja, lalu kalian masuk lagi ke filter, lalu pilih yang filter yang sama sebelum kalian pilih. Yang sebelumnya saya pilih di situ di Tokyo 3 guys ya, di opacity-nya, intensity-nya di 60. Jadi intensity ini atau opacity kalian bisa kurangkan kayak gini atau kalian 100. Jadi kalau kalian pilih yang di 0, dia otomatis kembali seperti semula ya guys di footage awalnya. Jadi di sini samakan ya guys, jadi samakan. Tadi saya milih yang 60 ya guys. Nah, ketika sudah, kalian langsung apply to all aja. Nah, apply to all. Nah, jika sudah semua guys kayak gini, kalian langsung masuk aja yang namanya color correction lagi. Nah, ini color correction sebetulnya kita bisa melihat hasil footage antara satu dengan yang lain itu pasti beda guys. Ketika kita take shoot video di lain hari, kemudian kita edit dalam satu project, itu bakal pasti beda guys. Dari kontras cuaca, kemudian exposure cahayanya itu pasti beda-beda. Dari bentuk awannya, karena kita rekam video itu memakai HP guys, beda dengan kamera mirrorless. Nah, jadi kita masuk lagi yang namanya color correction ya guys. Nah, jadi kalian bisa lihat preview video di sini. Jadi preview videonya kalian bisa lihat. Di sini saya langsung masuk saja ke color correction. Color correction itu di sini guys, adjustment atau setting ulang. Jadi di sini ini kita masuk lagi. Jadi kalian bisa lihat guys perubahannya. Tuh ya kan. Ketika exposure-nya saya naikkan ke poin 100, kalian bisa lihat. Jadi dia over banget. Jadi dia terang banget posisi ininya. Preview video kalian bisa lihat di situ. Jadi di sini saran saya untuk settingan awal masuk di adjustment ini, kalian masuk setting aja ke ini dulu guys, ke highlightnya. Jadi highlightnya kalian bisa naikkan. Ini highlight, ini kilauan putihnya guys. Jadi kilauan putihnya kalian bisa lihat yang berkilat di kaca mobil itu. Nah, ketika saya naikkan kayak gini, dia bakal berkurang ya guys. Dan untuk awannya sendiri kalian bisa lihat untuk perubahannya. Jadi di sini kalian terserah pilih yang berapa, sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, di sini saya contoh pilih yang ke highlight di 50 ya guys. Dan kemudian untuk shadow ini saya jarang gunain ya guys. Shadow ini kebalikan dari highlight sih sebetulnya. Jadi kalau highlight itu mengurangi kilauan putih tadi, kalau shadow ini dia bakal kayak gini guys. Jadi dia memberikan bayangan ke subjeknya. Kemudian setelah di sini kalian masuk ke sharpen. Sharpen ini ketajaman gini penting banget kalian tambahin di footage video kalian, project kalian. Ini pengaruh banget karena ketajaman ini pengaruh ketika kalian upload ke sosial media. Jadi saran saya kalian naikkan di poin 17 atau di 20 bisa juga. Kemudian kalau vintage ini, jadi dia vintage itu kalian bisa lihat guys di ini kan persegi ya guys. Di preview video kalian bisa lihat di antara sudut video, kalian bisa lihat di situ ada bingkai hitam ya guys. Nah, di sini jarang banget saya gunain yang kecuali bentuk video kalian itu berupa sinematik atau dengan mood pibesnya yang set boy gitu ya guys. Jadi kalian bisa mainkan di vintage. Ini namanya vintage. Ini saya nggak gunain. Kemudian temperatur ini jarang juga sih guys saya gunain. Paling saya mainkan ditambahin 3 poin atau 5 poin kayak gini. Nah, jadi kayak gini guys ya. Kalau misalnya dia terlalu warm, ini kan warm kayak gini guys. Jadi dia tekstur videonya itu semacam agak sore gitu guys ya, di cuaca sore. Nah, kalau di sini dia ke putih-putihan atau di posisi cerah ya guys. Jadi kalau kalian pengen di yang cerah ya kalian bisa mainkan temperaturnya.
Di sini saya coba minkan atau saya tambahkan aja guys ya di poin 5, temperaturnya di poin 5. Lalu kemudian lari ke vibrance. Nah vibrance ini maksudnya warna ya guys, warna di footage. Kalian bisa perhatikan perubahannya ketika saya ubah naikkan ke 50. Tuh kalian bisa lihat guys, jadi warna-warna yang ada di footage itu dia menjadi ini ya guys, kontras, kelihatan ngangkat warna-warna yang gelap guys. Jadi kalian bisa lihat untuk warna kuning yang di mobil itu ya guys. Nah ini saya 100 kan, kemudian saya minkan. Nah kalian bisa lihat guys ya, ini saya paling mainkan di 15 ya guys, atau di 13 atau 12 ya. Ini saya pilih yang 12 saja sesuai selera kalian nantinya. Nah kemudian untuk saturasi sendiri, jadi dia kurang lebih sama vibrance. Nah kalau yang di saturasi ini dia fokus satu titik warna guys. Jadi kalau misalnya yang kurang itu warna kuning, nah coba kalian bisa lihat. Nah dia kontak banget dengan warna-warna yang kurang guys. Jadi dia ngangkat warna-warna yang kurang guys. Nah ini saya contoh ya, kalau saya misalkan pilih di poin 25 ya misalnya. Nah, kemudian lari ke brightness. Brightness ini putih ya guys. Jadi kalian bisa lihat perubahannya ketika saya geser. Ini saya maksudnya jarang gunain ya guys. Ini saya jarang gunain karena nggak butuh banget sih, kecuali memang pada saat butuh ya paling dinaikkan dikit aja. Kemudian langsung lari ke kontras. Nah kontras ini berhubungan banget dengan yang tadi yang ini guys, sharpen. Kalau sharpen itu ketajaman, kalau ini kontras dia lebih mempertajam lagi guys. Kalian bisa lihat tuh, tapi jangan juga over, karena kalau over kalian naikkan di sampai poin 100 itu bakal terlihat ini ya guys, di video kita itu memaksakan footage aslinya. Jadi jangan juga berlebihan. Jadi paling naikkan di poin 10 ya, jangan juga berlebihan. Kemudian di exposure. Nah di sini baru kalian mainkan di terakhir exposure. Nah exposure ini mengangkat cahaya keseluruhan. Jadi untuk cahaya ketika orang nonton di video kita guys, jangan juga terlalu cerah, jangan juga terlalu gelap. Kalau misalnya gelap, kalian naikkan sedikit aja. Ini saya misalnya naikkan sedikit aja 5 ya guys. Kemudian ketika sudah semua, kalian tinggal apply to all. Jadi dia otomatis terlimpah ke semua footage yang di bawahnya. Jadi semua udah ini guys ya. Nah kalian bisa lihat di antara footage satu dengan yang lain. Jadi ketika ada yang misalnya terlalu terang, ada yang terlalu gelap, kalian bisa kurangin lagi guys. Misalnya di sini misalnya terlalu terang ya. Jadi kalau misalnya terlalu terang, saran saya jangan setting yang di bawah sini guys. Ini tetapkan aja di poin 60. Kalian masuk ke adjustment aja lagi. Kalau misalnya dia terlalu terang, kalian bisa turunkan di exposure-nya. Kalian bisa lihat guys perubahannya tuh kan. Dia jadi gelap. Oke. Nah, jadi cukup mudah guys ya. Dan ini misalnya kalau misalnya terlalu terang, diturunkan aja di poin 3. Lalu jangan klik apply to all, karena kalau kalian klik di apply to all yang di bawah sini, itu dia bakal terubah semua guys. Nah jadi kalian tinggal ini aja, tinggal checklist. Oke. Dan kemudian setelah selesai yang di bawahnya, lalu kalian lari ke overlay-nya lagi. Nah karena di overlay ini, ketika kalian apply to all yang di bawahnya tadi itu nggak keikut juga guys. Jadi dia kalian harus lakukan color grading ulang, color correction ulang di bagian overlay-nya. Kalian tinggal pilih aja, klik salah satu overlay di video kalian seperti ini. Lalu kalian masuk lagi ke filter, lalu ke adjustment. Dan settingan yang ini itu samakan guys. Jadi kalian harus ingat, kalau misalnya nggak ingat settingan sebelumnya, kalian tinggal masuk aja ke maksudnya kalian catat ya. Catat kemudian kalian atur ulang yang di sini. Jadi semisal
tadi exposure-nya di sini itu 5 ya guys, 5. Kemudian kontrasnya tadi kalau nggak salah 12. Jadi untuk brightness tetap, kemudian saturasinya di 20, kemudian vibrance-nya di 5 misalnya. Ini saya cuman ini aja guys ya, jadi menaikkan aja color correction yang ada di overlay. Jadi saran saya kalian harus hafalin posisi color correction yang ada di video kalian yang di bawahnya sebelumnya tadi. Jadi harus sama ya guys. Nah kemudian sharpen kalian naikkan di 20, kemudian untuk highlight tadi ya, highlight ini di 50 kalau nggak salah guys ya, di 50. Kemudian di vintage itu tetap temperatur itu saya tambahkan tadi 5. Dan ketika sudah, kalian tinggal ritual lagi dan dia otomatis berubah semua guys untuk di overlaynya tuh ya kan. Nah itu saran saya, pokoknya ketika kalian color grading yang di bawah itu otomatis yang di atasnya kalian harus color grading juga. Itu kebanyakan teman-teman yang pemula di editing video ya, misalnya di smartphone, VN user itu rata-rata banget tidak memperhatikan ketika dia main overlay, puzzle transisi. Kalian kalau misalnya masukkan filter di bagian bawahnya, timeline-nya di video footage di bawahnya, kalian masukkan filter itu otomatis yang di atasnya tidak bakal ikut guys. Jadi kalian masuk lagi di overlay, kalian klik yang tadi, cara yang tadi, dan kalian lakukan color correction. Oke, cukup mudah kan guys. Jadi kalian bisa lihat ya, ini tips lagi. Jadi kalian bisa lihat di video kalian kayak gini. Kalau misalnya kalian pengen lihat before after, sebelum dan sesudah color grading dan color correction, kalian tinggal masuk aja ke filter lagi, fitur filter. Kalian tinggal pencet aja guys, tahan atau hold di layar. Tuh kalian bisa lihat kan. Jadi kalian bisa lihat before after video kalian ketika color sudah color correction dan color grading ya. Jadi kalian bisa lihat tuh ya kan, itu jauh banget. Nah kalian bisa lihat. Dan selain di antara video yang kita epic dan bagus, yang pertama kalian harus perhatikan juga ketika take video menggunakan HP di luar ruangan. Jadi lihat ketika cuaca cerah itu sangat bagus. Itu kalian bisa lihat di tutorial aku di sebelumnya. Nanti videonya aku sertakan juga di link deskripsi. Kalian bisa nonton di situ ya guys ya. Nah, jadi ketika sudah selesai semua guys, jadi dari color grading, color correction, kemudian kalian sudah lihat semua udah cocok, udah pas banget di video kalian, tinggal kalian finishingnya dengan export. Nah, di sini saya berikan tips cara export agar video kalian tuh nggak burik ketika upload ke video sosial media guys ya. Terutama di Instagram. Jadi kalian tinggal masuk ke sini aja di exportnya. Nah kemudian di sini ada beberapa fitur dan pilihan guys. Kalau di sini ada auto, dia otomatis guys, otomatis langsung export. Saran saya langsung kalian pilih di manual aja. Kalau di manual, untuk resolusinya kalian itu sesuaikan dengan footage aslinya di video kalian. Kalau misalnya kalian rekam di 1080 ya usahakan di exportnya di 1080 juga. Dan untuk fps-nya sama. Kalian kalau misalnya rekam video di 30 fps ya 30 fps, jangan maksakan untuk di atasnya ya. Jadi usahakan di 60 aja. Untuk bitrate-nya, nah karena VN sekarang ini udah update ya guys. Jadi untuk ukuran bitrate-nya ini udah kayak gini guys. Jadi poin kayak gini, jadi dia lebih kecil. Dulu sebelumnya itu dia itu settingannya puluhan ribu guys ya. Jadi dulu itu saya kalau misalnya upload export video itu di poin 26.000. Jadi untuk kesetaraannya sekarang di bitrate sekarang itu saya kadang ini yang sering saya ini di video aku juga yang baru-baru saya upload di Instagram itu untuk settingannya kayak gini, kemudian poinnya di 14 guys. Nah kayak gini. Jadi jangan terlalu besar guys, karena ini pengaruh juga ke penyimpanan memori kalian ya. Jadi minimal di 14
dan maksimalnya di 20. Nah seperti itu guys ya. Kalau misalnya di 20 jadi maka estimasi file size-nya di 92 MB, 19 ya kan. Nah jadi kayak gitu guys ya. Kalau misalnya sudah fix, kalian tinggal pilih yang export di bawah ini. Lalu kalian tinggal tunggu aja hasil videonya. Kalian jangan keluarkan aplikasi karena dia akan gagal. Jadi dia otomatis nanti masuk hasil videonya ke galeri foto kalian. Sekian tutorial kali ini ya guys, semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam berkarya. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys, tutorial apa lagi yang bagus kita bahas di next tutorial berikutnya. See you.